Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ade Fadila Fitra Rahman, nomor absen 1, kelas 11 TKJ 4. Hari ini saya akan menjelaskan tentang apa itu GPON. GPON adalah singkatan dari Gigabit Passive Optical Network yang merupakan salah satu teknologi yang dikembangkan oleh ITU TVA G.984. GPON mempunyai dominasi pasar yang lebih tinggi dan rollout lebih cepat dibandingkan penetrasi GEPON. Standar G984 mendukung bit rate yang lebih tinggi, perbaikan keamanan, dan pilihan protokol layer 2, ATM, GEM, dan Ethernet. GPON adalah teknologi akses yang diperlukan untuk memberikan layanan multimedia, voice data, video, maupun konten yang lain bagi pelanggan. GPON merupakan teknologi berbasis FTTX yang dapat berupa FTTH, FTTB, FTTZ, FTTT, FTTC. Standar ITU-T untuk GPON adalah G984.1 Gigabit Capable Passive Optical Networks General Characteristic. G9842 GPON Physical Media Dependent atau PMD Layer Specification. G9843 Board Optical Access System with Increased Service Capability by Wavelength Allocation. G9844 Gigabit Capable Passive Optical Networks ONT Management and Control Interface Specification. Arsitektur teknologi GPON terdiri dari Optical Lane Termination atau OLT, Optical Distribution Network atau ODN, Optical Network Unit atau ONU, atau Optical Network Termination atau ONT, Optical Lane Termination OLT. Prinsip kerja GPON. GPON merupakan teknologi FTTX yang dapat mengirim informasi sampai ke pelanggan menggunakan kabel optik. Cara kerja GPON: ketika data atau sinyal dikirimkan dari OLT, maka ada bagian yang bernama splitter yang berfungsi untuk memungkinkan saraf optik tunggal dapat mengirim ke berbagai ONU. Untuk ONU sendiri akan memberikan data dan sinyal yang diinginkan oleh pelanggan. GPON menggunakan TDMA sebagai teknik multiplex access upstream dengan data rate sebesar 1,2 Gbps dan menggunakan broadcast ke arah downstream dengan data rate sebesar 2,5 Gbps. Model praketisasi data atau pemaketan data adalah menggunakan GEM atau GPON Encapsulation Method atau ATM Cell untuk membawa layanan TDM dan paket based sehingga GPON memiliki efisien bandwidth yang lebih baik dari BPON, yaitu 1. Efisiensi bandwidth GPON adalah sebesar 93%. 2. Efisiensi bandwidth GPON adalah 70%. Pada prinsipnya, PON adalah sistem point-to-multipoint yang menggunakan splitter sebagai pembagi jaringannya. Dan arsitektur sistem GPON berdasarkan pada TTM Time Division Multiplexing sehingga mendukung layanan T1, T1 dan DS3. Komponen GPON Network Management System atau NMS. NMS merupakan perangkat lunak yang berfungsi untuk mengontrol dan mengkonfigurasi perangkat GPON, dan letak NMS ini bersamaan di dekat OLT. Namun berbeda ruangan.
sedangkan konfigurasi yang dapat dilakukan oleh NMS adalah OLT dan ONT. Selain itu, NMS dapat mengatur layanan GPON seperti POTS, VoIP, dan IPTV. NMS ini menggunakan platform Windows dan bersifat GUI, Graphic Unit Interface, maupun Command Line. NMS memiliki jalur langsung ke OLT, sehingga NMS dapat memonitoring ONT dari jarak jauh. Optical Line Terminator (OLT). OLT menyediakan interface antara sistem PON dan menyediakan layanan atau service office data, video, jaringan telepon. Bagian ini akan membuat link ke sistem operasi penyedia layanan melalui Network Management System atau NMS. Selanjutnya, Optical Distribution Cabinet (ODC). ODC adalah jaringan optik antara perangkat OLT sampai perangkat ODC. Letak dari ODC ini adalah terletak di rumah kabel ODC, menyediakan sarana transmisi optik dari OLT terhadap pengguna dan sebaliknya. Transmisi ini menggunakan komponen optik pasif. Satunya, Optic Distribution Pack (ODP). Instalasi atau terminasi yang bagus dari serat adalah persyaratan utama untuk menjamin kemampuan transmisi pada kabel serat optik. Syarat DP adalah 1. DP dapat diubah tanpa menggunakan kabel yang sudah terpasang dengan cara melebihkan kabel serat optik beberapa meter. Setiap DP harus punya ruangan untuk memuat splitter. 3. DP harus memiliki akses dari sisi depan. Setiap DP harus memiliki penutup depan untuk melindungi orang dari cahaya laser yang langsung keluar dari ujung serat. DP harus mempunyai ruang untuk memuat dan memandu kabel serat optik. Selanjutnya, Optical Network Termination atau ONT. ONU menyediakan interface antara jaringan optik dengan pelanggan. Sinyal optik yang ditransmisikan melalui ONT diubah oleh ONU menjadi sinyal elektrik yang diperlukan untuk servis pelanggan. Pada arsitektur FTTH, ONU diletakkan di sisi pelanggan. Sebagai contoh, salah satu perangkat ONU yang digunakan oleh PT Telkom Indonesia adalah ZTE ZXA10FN62X dari pabrikan perangkat jaringan ZTE. Keunggulan atau kelebihan GPON teknologi jaringan. 1. Mendukung aplikasi triple play, suara, data, dan video pada layanan FTTX yang dilakukan melalui satu core fiber optik. 2. Dapat membagi bandwidth sampai 32 ONT. GPON mengurangi penggunaan banyak kabel dan peralatan pada kantor pusat bila dibandingkan dengan arsitektur point-to-point. Hanya satu port optik di central office menggantikan multi-port. 4. Alokasi bandwidth dapat diatur. 5. Biaya maintenance yang murah karena menggunakan komponen pasif. 6. Transparan terhadap laju bit dan format data. 7. GPON dapat secara fleksibel mentransferkan informasi dengan laju bit dan format yang berbeda, karena setiap laju bit dan format data ditransmisikan melalui panjang gelombang yang berbeda. Laju bit 1.244 gigabit per second untuk upstream dan 2.44 gigabit per second untuk downstream. Biaya pemasangan, pemeliharaan, dan pengembangan lebih efisien.
Hal ini dikarenakan arsitektur jaringan GPON lebih sederhana daripada arsitektur jaringan serat optik konvensional. Kekurangan atau kelemahan GPON dengan teknologi jaringan. 1. Model layering yang kompleks. 2. Lebih mahal dibandingkan GPON. 3. Transceiver pada laju 2.4 GB PS saat ini mahal. 4. Bandwidth upstream terbatas pada hingga 622 Mbps saat ini. Sekian dari saya penjelasan tentang GPON tadi. Sekian, terima kasih.